ada kebencian, negeri tanpa raja, tanpa penguasa, tanpa Gitu itu tidak harus polisi sama jaksa juga, tapi juga bisa mengambil penyidik dari tentara. Makanya itu kita sebagai orang Indonesia Ya. berhak kita mempertahankan nama Indonesia sebaik-baiknya, ya. Ya. Apakah mungkin cuma buah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa kabar? Luar biasa kan? Pada bulan-bulan ini, sesudah 3 bulan presiden kita yang ke-7 ini, banyak persoalan sekali. Nah, yang menarik adalah kepastian dalam hukuman mati kepada para pengedar narkoba. Karena apa saya katakan demikian, hukuman mati, apapun pengaruh atau intervensi dari luar untuk mempengaruhi hukum Indonesia, Indonesia tetap tidak bergeming. Itu bagus. Kalau itu yang tercatat menurut teman aku Hargo, bahwa yang tercatat saja 50 orang yang meninggal gara-gara narkoba di Indonesia. Indonesia loh. Tapi lain lagi menurut teman aku yang namanya Agus. Per hari 33 orang. Sekarang supaya adil, antara 50 menurut pemerintah dan 33 juga menurut pemerintah, ya adil kita bikin aja 45 lah. Jadi kita hitung aja ke atas tidak, ke bawah tidak. Jadi 45 lah. Saat yang mati. Bayangkan para pemirsa. Apakah tidak habis orang Indonesia ini mati gara-gara minuman atau memakan atau menghembuskan asap narkoba yang dimasukkan juga ke dalam badan melalui suntikan? Itu kan luar biasa. Menjadi pasar internasional, pusat pasar internasional narkoba. Nah, di Meksiko sendiri dihabiskan. Indonesia main beli aja. Nah, memang kalau ganja di Aceh udah kehidupan sehari-hari masyarakat situ. Tapi kalau yang namanya narkoba yang lain seperti putau dan segala macamnya itu kan berbahaya para pemirsa. Nah, bagaimana pendapat Pak Argo? Setuju, Bang. Apanya setuju? Ya, setuju. Kalau angka-angka itu tadi itu kita asumsikan sehari saja 33. Berarti kan setahun itu kan hampir 4.000 orang meninggal. Setahun ya? Ya, setahun. Itu baru mungkin narkoba yang kimia ya. Iya, Belum iya. yang herbal. Kalau tadi Abang kan menyebut tadi ganja kan. Ganja. Itu kan narkoba yang herbal itu loh. Iya, iya. Meskipun iya. ada juga yang herbal lain juga yang efeknya seperti ganja itu loh. Itu menurut kawan saya yang pakar di bidang itu herbal itu juga macam-macam yang efeknya seperti narkoba gitu loh. Selain ganja tadi, ada yang sulingan dari kayu, misalnya kayu pule, itu nanti anunya juga semeriwing itu Bang, semeriwing sedikit ada alkoholnya, mengandung alkohol, efeknya seperti alkohol juga, dan anunya kalau dikejar lebih jauh lagi nanti seperti narkoba juga. Meskipun mungkin itu belum diteliti sama Balai POM atau oleh yang berwenang atau oleh universitas ya. Tapi di kalangan praktisi itu sudah mulai banyak dipraktekkan juga yang herbal itu. Itu baru artinya itu belum kita perhitungkan yang itu. Jadi kalau itu kita tambahkan mungkin yang meninggal lebih banyak lagi gitu loh. Iya, masuk akal. Iya. Kalau yang meninggal lebih banyak lagi. Iya. Cuma kita berharap hendaknya jangan bertambah lagi lah yang mati itu. Ya. Nah, cara yang tidak bertambah dengan cara kepada keluarga kita Ya. dianjurkan jangan coba-coba mempergunakan alat itu. Itu betul, Bang. Semiskin-miskinnya janganlah lari dari Iya, sana. iya betul. Dan shock terapi seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini, itu sebetulnya jangan sekedar shock terapi saja. Artinya memang ini sudah jadi hukum Indonesia dan harus kita praktekkan, kita implementasikan. Iya. Memang tadi Abang benar, kalau di luar negeri kita tidak terpengaruh dengan tekanan-tekanan itu, kalau gitu ya cepet aja dieksekusi.
jangan berlama-lama gitu loh. Mm-mm. Artinya itu memang hukum Indonesia seperti itu. Itu efeknya nanti memang kalau orang luar negeri mau main-main bawa puto atau bawa yang sifatnya kimia itu ganja dan sebagainya. Kalau ganja kan dalam negeri ya. Mm-mm. Yang sifatnya kimia itu kayak ekstasi dan sebagainya itu nanti berpikir lebih lama lagi, wah mau masuk Indonesia nanti dihukum mati itu. tabu, ya. Iya. Dan yang menariknya itu apa? Indonesia menolak Ya. tukar tukar tahanan. Tukar tahanan, barter. Walaupun tetap tahan di sana juga kena minum putau narkoba juga. Ya. Untuk 3 orang lawan 2 orang. Ya. Nggak ada persoalannya mati sudah itu Iya. aja. Iya. Pengedar mati. Kalau di Indonesia kan mati, mungkin hukum mereka tidak hukuman mati. Ya Iya. udah biarin aja mereka orang Indonesia tetap hidup di sana kan. Kalau dia kena iya. narkoba di sana itu silakan saja kalau dia mau mempraktekkan hukumnya dia. Kalau dia ingin bales Indonesia misalnya, menghukum mati orang Indonesia yang di sana, rubah dulu itu hukumnya gitu loh. Iya, yang betul, ada di sana. betul. Makanya kalau saya tetap setuju sekarang ini kan kita masa transisi, Bang. Artinya kalau kemarin kita awur-awuran, kita edan-edanan, segala itu kalau bahasa korupsinya mungkin kucing-kucingan atau Iya. buaya-buayanan atau cecak-cecakan dan sebagainya itu sekarang ini kita mulai genah, mulai teratur, mulai menghormati hukum, mulai kita mempraktekkan hukum seperti yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta. Kalau saya tetap bela Ahok itu, Bang. Ahok ya, lepas dari apa-apa Ahok tetap benar. Mau dikatakan dia tidak sopan dan sebagainya, nah kita lihat dulu dia tidak sopan itu karena apa? Dia mempertahankan argumentasinya yang terus diserang seperti itu. Memang kadang-kadang wartawan manas-manasi seperti koran hari ini ada yang bilang Ahok ngamuk karena mediasinya itu gagal dan sebagainya. Padahal Ahok nggak ngamuk itu, dia kan menjelaskan itu, Bang. Iya. Menjelaskan yang terjadi sesungguhnya itu seperti apa. Tapi saya beruntung sekali atau merasa istilahnya mendukung Ahok kan kemudian mengupload itu yang terjadi di dalam sidang mediasi kemarin ya. Itu dia masukkan ke situs resminya pemerintah daerah Jakarta. Itu yang terjadi seperti apa. Jadi masyarakat semua bisa melihat apakah Ahok ngamuk. Ternyata saya lihat enggak itu. Enggak ngamuk itu, justru yang ngamuk itu Lunggana itu. Iya. Karena mereka, aku kira juga karena memang pejabat-pejabat kita untuk mempertahankan hak hukum kita mulai dari narkoba. Iya. Aku sangat setuju sekali. Iya.